dari yang kita lihat di media bahwa statement dari Pak Amin Rais itu menurut saya sangat disayangkan, karena sebagai tokoh bangsa yang sudah cukup senior, yang sudah pernah membawa bangsa ini mengenal yang namanya perubahan besar, yaitu reformasi, itu sangat disayangkan statement semacam itu. Karena apa? Karena itu bisa merusak yang namanya persatuan dan keutuhan bangsa. Terlepas seseorang itu mempunyai habit seperti apa ataupun sifat dan karakter seperti apa, itu menjadi pribadi dan sifat seseorang. Tidak perlu di blow up atau tidak perlu di kedepankan hal-hal jelek dalam menilai seseorang. Apalagi saya melihat bahwa Pak Seskap itu kan anak muda yang cukup prestasi, yang mempunyai prestasi. Prestasinya sudah diakui oleh Presiden kita, Bapak Prabowo, sehingga apa yang dilakukan oleh Seskap tadi itu harus kita support, baik itu bidang pekerjaannya, baik itu hal-hal prinsip dalam teknis kerjanya, kita harus support untuk melancarkan seluruh program-program Presiden. Jangan kita lihat atau menilai dalam satu sisi yang negatif, ya, dan itu juga belum terbukti, belum tervalidasi juga. Jadi itu timbulnya fitnah. Sebagai tokoh senior, tokoh bangsa yang punya pandangan politik yang sudah mempunyai jam terbang tinggi, harusnya itu lebih relevan dan lebih bijaksana. Sebagai tokoh senior harusnya bisa mengedukasi kita, junior-juniornya, untuk lebih baik, untuk lebih beradab, dan untuk lebih kompeten dalam menyampaikan visi dan misi, sehingga bisa membantu program Presiden bisa segera terwujud dan terlaksana. Itu menurut saya. Bang, kan ini bisa dibilang juga dia membawa banyak nama, Ibu Titi, Pak Prabowo, Teddy, Seskap Teddy juga dibawa-bawa gitu. Ini bisa dibilang seperti penghinaan di balik kata demokrasi juga nggak sih, Bang? Ya. Kan karena dia mengatakan harusnya Indonesia ini kan adalah negara demokrasi, dia bebas mengeluarkan pendapat apapun. Apa menanggapinya seperti apa, Ya. Pak? Kalau namanya demokrasi dan bebas mengeluarkan pendapat, itu kan ada aturannya, ada adab dan istiadat. Apalagi kita bangsa Timur yang mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menghina orang atau mencaci maki orang yang tidak relevan dan tidak memiliki bukti validasi. Ya, hati-hati. Ini negara hukum. Siapapun di dalam negara hukum, ketika ia masuk dalam delik pidana, itu bisa diproses. Itu menurut saya. Tetapi yang terlebih penting adalah sebagai tokoh bangsa, sebagai orang yang sangat senior di dalam politik, terutama di tokoh kebangsaan yang cukup sepuh, itu harus bisa mengedukasi lah. Jangan memancing atau menimbulkan polemik yang bisa merusak persatuan kita. Apalagi yang disampaikan adalah pejabat-pejabat negara, itu tidak baik. Karena bagaimanapun kekurangan dan kelebihan orang itu menjadi satu prestasi di akhir periode kerjanya. Dan kita lihat sampai sejauh ini prestasi yang sudah diukir Bapak Presiden kita itu luar biasa. Terlepas pembantu-pembantunya juga harus mengikuti prestasi yang diukir oleh Bapak Presiden kita. Dan Seskap ini kan dari ajudan dipercaya menjadi sekretari kabinet, atau orang yang mengkonsolidasikan segala agenda pekerjaan Presiden kepada menteri-menterinya. Itu harus dibantu, jangan dipatahkan, jangan dibuat framing yang tidak mendidik dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga
apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan itu akan sia-sia dengan hal-hal yang tidak prinsip dan teknis. Jadi menurut saya untuk Pak Amin Rais lebih bijaksana lagi Pak, sebagai Bapak tokoh bangsa, lebih bisa mengayomi anak-anak muda yang sedang mengukir prestasi, dan berikanlah edukatif yang membantu bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan, proses demokrasi ini bisa membangun untuk sesuai visi dan misi kita bersama menuju Indonesia Emas. Oke. Bang, tapi menyayangkan gak sih, apalagi dengan jabatannya mantan ketua MPR mengeluarkan statement seperti itu, Bang? Ya, sangat disayangkan karena sebagai tokoh bangsa sekali lagi harusnya bisa menjadi trigger untuk persatuan kita, menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi contoh dan ikon yang baik untuk anak-anak muda. Jangan menjadikan sesuatu trigger untuk perpecahan. Jangan menjadikan trigger untuk merusak persatuan. Apalagi beliau adalah seorang tokoh agamais yang kita kenal sebagai tokoh reformasi. Nah, bagaimana kita membangun bangsa ketika kita dihadapkan dengan perpecahan dan keretakan? Dan notabene ini kalau tidak ada bukti yang valid dan tidak bisa tervalidasi, itu akan menjadi fitnah, dan itu tidak baik untuk perkembangan negara kita. Kira-kira itu. Bang, dan beliau juga mengatakan menantang Seskap Teddy untuk melakukan tes untuk membuktikan selama ini pemberitaan buruk tentang Seskap Teddy di pengadilan. Mungkin bagaimana, Pak? Saya rasa tidak perlu ditanggapi ya, karena itu tidak masuk sesuatu hal yang substansi dalam perkembangan dan dinamika bangsa kita. Bagaimana yang lebih penting harus kita pikirkan ke depannya. Bagaimana bangsa ini bisa bisa stabil dalam kondisi global ekonomi yang saat ini sedang carut-marut. Bagaimana bangsa ini bisa struggle dalam isu geopolitik perperangan di Iran dan Israel, dan bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Menurut saya itu yang lebih penting, itu yang lebih relevan dibanding harus menanggapi isu-isu yang menurut saya tidak mendidik dan isu-isu recehan. Oke. Terakhir, Bang, kalau misalnya Abang berada di lingkungan, di bagian terdekat Pak Prabowo, Ibu Titi dan Seskap Teddy, saran-saran apa yang Abang berikan kepada mereka bertiga untuk biar tidak terjadi pemberitaan ini, biar nggak makin kemana-mana? Apakah melaporkan atau bagaimana gitu? Pertama adalah tidak usah ditanggapi. Kedua adalah teruskan yang menjadi pokok pentingnya PR bangsa kita. Ketiga, ketika ini sudah menjadi ranah yang prinsip, segera tegakkan aturan. Mau siapapun itu, merah putihkan. Artinya ketika ini menjadi dasar pidana atau masuk pada delik hukum pidana, maka tegak luruskan untuk menjaga marwah dan harga diri seorang presiden dan para kabinetnya. Tetapi kita juga harus introspeksi sebagai pejabat mungkin ya, bahwa kenapa terjadinya hate speech seperti itu, kita harus juga introspeksi. Itu lebih baik ya. Jadi kita juga jangan merasa benar. Mungkin Seskap bisa introspeksi kenapa ada like and dislike ataupun adanya hate speech seperti itu. Mungkin etika kah atau kurang humaniskah kita terhadap masyarakat, mungkin itu bisa dikaji kembali. Tetapi pesan saya kepada apalagi Bu Titi dan Bapak Presiden, tegak lurus saja dalam membangun bangsa. Banyak PR kita Pak Presiden yang harus kita selesaikan bersama demi menjaga kestabilan ekonomi kita dan geopolitik kita.